Halo pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Retmandelas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Selasa 1 November 2022. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan berhasil ditutup di zona hijau pada perdagangan kemarin. Dibuka di posisi 7.056,04, IHSG sempat melejit ke posisi 7.113,11 di sesi pertama. Saat perdagangan berakhir, IHSG kemarin bertengger di posisi 7.098,89, menguat 42,85 poin dibandingkan penutupan pada akhir pekan lalu. Nilai transaksi pada perdagangan kemarin sebesar 14,17 triliun rupiah. Asing membukukan beli bersih alias net buy sebesar 963,55 miliar rupiah. Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana menilai pergerakan IHSG kemarin sejalan dengan pergerakan bursa Amerika Serikat, kecuali indeks Hang Seng dan indeks Shanghai yang masing-masing melemah 1,18% dan 0,77%. Mayoritas bursa Asia juga bergerak penguat. Pada perdagangan hari ini, Herditya memperkirakan IHSG akan terkoreksi terlebih dahulu dalam jangka pendek untuk menguji 7.030 hingga 7.070, sebab pergerakan IHSG kemarin masih tertahan di area MA60, meskipun sempat menembus resisten di 7.108. Herditya memproyeksikan support IHSG berada di 7.016 dengan resisten di 7.113. Besok akan ada rilis data inflasi Indonesia yang menurut konsensus akan berada di angka 6%. Analis Binarta Sekuritas Ivan Rosanova memperkirakan IHSG masih akan bergerak menguat terbatas pada perdagangan hari ini. Meski begitu, Ivan mengakui IHSG akan cenderung mulai koreksi, sebab semakin banyak emiten yang telah merilis laporan keuangan kuartal ketiga. Rilis laporan keuangan sudah terefleksi pada kenaikan indeks sebelumnya. Sentimen lain yang akan mempengaruhi pergerakan IHSG datang dari Eropa. Rilis flash inflation estimated bulan Oktober diperkirakan masih akan meningkat. Menurut Ivan, hal ini bisa menjadi sentimen negatif bagi pergerakan IHSG hari ini. Ivan memproyeksikan IHSG akan bergerak dengan support 7.050 dan resisten di 7.137. Binarta Sekuritas merekomendasikan investor untuk mencermati saham Telkom, Elsa, ASII, dan juga SA. Sedangkan Herditya merekomendasikan saham Raja, MPMX, dan PNBS. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia masih berada dalam tren turun sepanjang bulan Oktober. Kondisi ini merupakan penurunan bulanan ke-7 berturut-turut. Harga emas COMEX tercatat merosot 5,9% secara bulanan ke level 1.640,5 US dollar per troy ounce. Begitu pula emas di pasar spot juga ambles 6,14% per troy ounce pada perdagangan Senin. Gejolak harga emas disebabkan oleh 3 faktor utama, yaitu inflasi global yang terjadi, keagresifan The Fed dalam membuat kebijakan untuk menekan inflasi, dan juga konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang belum juga mereda. Di sisi lain, harga emas batangan 24 karat antam ukuran 1 gram sepanjang bulan Oktober juga tercatat mengalami penurunan 0,63% secara bulanan dan berakhir parkir di level Rp939.000 per gram pada perdagangan Senin. Pada bulan Oktober, harga emas antam menyentuh level tertingginya di level Rp962.000 per gram pada Rabu 5 Oktober dan terus turun ke level terendahnya pada Kamis 20 Oktober sebesar Rp933.000 per gram. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak mentah dunia mengalami tren penguatan sepanjang Oktober meskipun berfluktuasi selama 1 bulan terakhir. Harga minyak West Texas Intermediate di New York Mercantile Exchange sampai dengan perdagangan Senin petang menguat 3,89% menjadi 86,88 US dollar per barel, lebih tinggi jika dibandingkan pada awal Oktober sebesar 83,63 US dollar per barel.
Adapun harga Brent di ICE Futures Europe juga menguat 4,28% menjadi 92,66 US dollar per barel, lebih tinggi dibandingkan awal Oktober sebesar 88,86 US dollar per barel. Pergerakan harga minyak sempat tertekan oleh kekhawatiran pasar akan prospek permintaan yang melemah akibat resesi global, adanya peringatan perlambatan pertumbuhan ekonomi dari The Fed, serta kondisi wabah COVID-19 di China yang kembali meningkat beberapa waktu terakhir juga turut menimbulkan keresahan akan berkurangnya permintaan. Selain itu, data PMI manufaktur di negeri Panda yang turun turut menjadi pemberat langkah harga minyak mentah dunia. Akan tetapi kebijakan pemangkasan produksi secara besar-besaran oleh OPEC membantu harga minyak mentah bergerak naik. Selain itu, harga minyak juga ikut terangkat oleh data ekspor minyak mentah Amerika Serikat yang naik ke level tertinggi dan pelemahan nilai dolar yang sempat mencapai level terendah sejak sebulan terakhir. Berita penutup kita pada pagi hari ini, kebijakan sejumlah bank sentral dunia menaikkan bunga membuat rupiah melemah. Pergerakan rupiah hari ini juga menanti rilis data inflasi domestik. Rupiah di pasar spot Senin melemah 0,28%. Rupiah berdasarkan kurs Cisdor melemah 0,34%. Ekonom Bank Mandiri Reni Eka Putri menjelaskan pelemahan rupiah merupakan reaksi pasar atas aksi European Central Bank yang menaikkan bunga 75 basis poin menjadi 2%. Kenaikan bunga di Eropa diprediksi berlanjut sejalan dengan proyeksi inflasi di kawasan tersebut. Pasar memproyeksikan laju inflasi tahunan di Eropa per Oktober mencapai 10,2%, meningkat dari 9,9% per September. Research and Education Coordinator Valbury Asia Futures Naknang Wahyudin menambahkan pasar akan berhati-hati menentukan posisi menjelang rilis Purchasing Manager Index dan inflasi tahunan Oktober. Inflasi tahunan diproyeksikan menjadi 5,99% dari sebelumnya 5,95%. Nanang mengestimasikan rupiah bergerak di kisaran 15.560 hingga 15.650 rupiah. Reni memperkirakan rupiah berada di 15.530 hingga 15.624 rupiah. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Gedia Sretandalas pamit undur diri, sampai jumpa.